Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rizukna al-ikhlasa bin niyati wal qawl wal amal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ahbabana al-kiram dimanapun Anda berada, kita melanjutkan kitab Mukhtasar ya. Ini sudah sampai di episode ketiga ya dari 2 episode sebelumnya. Mengulang sedikit dari kitab ini, masih di halaman 17. Masih di halaman 17 teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya kitabnya silakan bisa dibuka ya. Masih di halaman Muqaddimah, halaman 17, yaitu Fahada Mukhtasarun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa ba'du. Fahada mukhtasarun jami'un li aghlabid daruriyati allati la yajuzu li kulli mukallafin jahluha minal i'tiqad wa masaila fiqhiyatin minat taharati ilal hajji wa syai'in min ahkamil muamalati ala madhabi al-imam asy-syafi'i. Jadi teman-teman, ini kita mengulang dari kemarin ya, mengulang sedikit lagi supaya lebih jelas bahwa apa yang disampaikan dalam kitab ini fahada mukhtasarun, yaitu adalah sebuah ringkasan ya. Mukhtasarun, sebuah ringkasan dari keseluruhan ilmu-ilmu yang daruriyat ya, sebagian besar ilmu agama yang daruri, yang wajib dipelajari ya. Ilmu yang daruri adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh siapa? Setiap mukallaf, setiap individu yang mukallaf. Nah, di sini allati la yajuzu likulli mukallafin jahluha. Ini sangat jelas sekali bahwa tidak boleh setiap mukallaf itu bodoh. Ya, tidak boleh setiap mukallaf itu bodoh. Mukallaf ini ada 2 golongan, yaitu apa? Orang yang terlahir dari orang-orang Islam ya, ataupun orang-orang yang terlahir dari orang kafir. Jadi ada 2 golongan, orang yang terlahir dari orang yang sudah muslim, orang tuanya ya, atau salah satunya ya, kan ada orang yang salah satu muslim, yang satunya kafir gitu kan ada. Ataupun ada orang yang terlahir dari orang tua yang kafir semuanya. Ya, semua itu nanti kalau sudah pada waktunya disebut mukallaf. Nah, apa itu mukallaf? Mukallaf adalah orang yang sudah balik, kemudian berakal dan menerima dakwah pokok Islam. Ya, dakwah pokok Islam ini adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini kalimat ini ada di adzan dan lain sebagainya. Jika ada orang yang sudah mendengar itu dan mengerti maknanya, maka dia sudah tersampaikan dakwah pokok Islam. Nah, tinggal dia berakal dan juga balik, maka dia disebut mukallaf. Nah, apa itu balik? Balik adalah orang yang sudah menerima salah satu saja dari 3 ciri ya, yaitu apa? Ya, orang yang sudah keluar mani
Ya, orang yang sudah keluar mani pertama kalinya. Ya, orang yang sudah keluar mani pertama kalinya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, baik itu disengaja atau tidak. Ya, jadi ada remaja gitu, kemudian dia mimpi basah, maka dia disebut balik. Ya, ataupun disengaja itu juga sudah balik. Laki-laki juga demikian, perempuan juga demikian. Jika belum, maka menurut Imam Syafi'i, jika belum keluar mani, baik laki-laki maupun perempuan, maka sudah sampai pada umur 15 tahun secara hijriah umurnya, ya, dari umur lahir lahir secara hijriah, kemudian sampai 15 tahun juga secara hijriah. Jadi baik laki-laki maupun perempuan yang belum keluar mani, ya baik disengaja atau tidak, ya, belum sama sekali, itu berarti dia sampai umur 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Terkhusus untuk yang ciri yang ketiga ini adalah khusus untuk perempuan, yaitu apa? Keluar darah haid, ya, keluar datang bulan kalau bahasa kerennya, ya. Nah, perempuan ini ketika datang bulan itu ada waktunya, ya, minimalnya, yaitu apa? Dia datang bulan ketika umur 9 tahun kurang 15 hari. Nah, jika kurang 17 hari atau 20 hari, maka dia tidak dinamakan datang bulan, tetapi darah kotor, ya. Nah, kalau sudah umur 9 tahun kurang 15 hari secara hijriyah, ya, laki-laki secara hijriyah, karena ini penting, ini adalah ukuran syariat, bukan Masehi, bukan yang lain, tapi secara hijriyah. Ya, jadi perlu dicatat Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, anak Bapak Ibu itu lahir tanggal berapa secara hijriyah. Ya, kemudian pada saat keluar datang bulan itu umur berapa, ini perlu dicatat. Ya, perlu ditanyakan dan perlu dicatat. Nah, biasanya kalau perempuan yang sedang datang bulan pertama kalinya, dia itu bertanya kepada ibunya. Nah, maka wajib bagi ibunya atau orang tuanya, terutama ayahnya, mengetahui perkara ini, ya, tentang mukalaf, apa itu mukalaf, apa itu balik, dan seterusnya. Saya lanjutkan, ya. Jadi ketika anak perempuan itu sudah datang bulan umur 9 tahun kurang 15 hari, kok sudah datang bulan, maka dia sudah balik. Ya, sudah balik. Nah, kemudian kalau sudah balik, tetapi kalau belum, misalnya belum, berarti apa? Ya menunggu sampai umur 15 tahun. Ya, menunggu sampai umur 15 tahun. Nah, kalau sudah datang bulan, kemudian yang laki-laki sudah keluar mani, maka dia sudah balik, disebut balik. Kemudian apakah dia berakal atau tidak? Nah, ini berakal ini adalah yang mengetahui omongan atau pembicaraan orang, ya. Jadi ada anak kecil yang sudah mengetahui pembicaraan orang tuanya ataupun siapapun, dia sudah paham ketika ditanya, maka dia sudah tamyiz. Berarti tamyiz ini ciri tanda orang yang berakal. Nah, jadi tamyiz ini ada definisi lain dari para ulama, yaitu ketika anak ini sudah bisa makan sendiri ataupun cepok sendiri. Cepok itu ya sesuci dari najis, ya, baik najis kecil atau najis besar, hadas kecil atau hadas besar, maksudnya begitu. Nah, sedangkan pada umumnya tamyiz ini adalah anak yang sudah mengerti perkataan atau ucapan ataupun pertanyaan dari orang dewasa atau orang tuanya. Nah, ini adalah ciri anak ini atau remaja ini berakal. Nah, berarti apa? Kalau sudah balik, berakal, kemudian menerima dakwah pokok Islam, maka
saat itu dia sudah dikenai taklif atau dikenai beban syariat, disebut mukallaf. Maka ketika sudah mukallaf, maka wajib sholat, wajib sesuci, wajib wudhu, dan seterusnya yang diwajibkan secara syariat Islam. Adapun ya nanti kita bahas secara detail apa itu kewajiban mukallaf, nanti di bab selanjutnya ada dijelaskan. Ini kita baru di sini ya. Wa masaili wa masailah. Jadi apa tadi? La yajuzu likulli mukallafin jahluha minal i'tiqad. Jadi setiap mukallaf ini tidak boleh bodoh dari ilmu keyakinan atau ilmu akidah. Wa masailah fikhiyatin, dan permasalahan ilmu-ilmu fikih tentang ibadah setiap harinya dari apa? Dari sesuci, toharoh ya, sampai kepada ilmu yang haji. Kemudian juga beberapa hukum-hukum tentang muamalat yang di atas madhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi begitu ya. Jadi ini pokok dasar ilmu yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf. Maka di sini nanti ada ilmu yang fardhu ain dan ilmu fardhu kifayah. Nah, ilmu yang fardhu ain ini ya yang wajib bagi setiap individu. Sedangkan ilmu fardhu kifayah ini bisa diwakili minimal satu saja dalam satu kampung atau dalam satu daerah. Nah, itu berarti sudah yang lain gugur kewajibannya. Ya, apalagi kalau misalnya ada 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Nah, itu namanya fardhu kifayah. Ya. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala summa bayani ma'asil qalbi wal jawarih wal kalisan wa ghairihi. Jadi kita kemarin sudah menjelaskan sampai siapa madhab Syafi'i dan seterusnya. Kita lanjutkan summa bayani, kemudian menjelaskan ma'asil qalbi tentang ilmu atau perkara-perkara maksiat hati, wal jawarih, dan maksiat anggota badan, baik tangan, mulut, mata, kuping, kaki, dan seterusnya, bahkan kemaluan ya. Itu semuanya nanti akan dipelajari di kitab ini insyaallah taala. Jadi di sini disebutkan kal lisan wa ghairihi, seperti lisan dan selainnya. Jadi dalam kitab ini Mukhtasar Abdullah Al-Haruri ya dijelaskan mengenai maksiat-maksiat hati dan anggota-anggota badan al-jawari, yaitu penjelasan mengenai dosa-dosa semuanya. Jika orang itu tidak mengetahui dosa, maka orang ini akan terjerumus atau jatuh ke dalam dosa. Karena dia tidak mengetahui bahwa itu dosa. Maka mempelajari ilmu dosa ini bukan untuk diperbuat, dilakukan, bukan, tapi untuk dihindari atau dijauhi. Ya. Jadi kata al-jawari ini merupakan bentuk jamak dari kata jarihah. Ya, jarihatun. Jadi anggota badan ya, salah satu anggota badan, anggota tubuh ya, seperti itu. Nah, anggota tubuh manusia ini kan banyak sekali, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, biasanya yang paling sering kita lakukan dosa ya, kebanyakan manusia itu adalah mulut. Ya, mulut atau lisan. Maka di sini nanti kita akan bahas di buku ini, di kitab ini tentang dosa-dosa lisan ya, dosa-dosa lisan. Dalam kitab Al-Lisanul Arab ya, dalam kitab Lisanul Arab dikatakan ya, jawarihul insan. Jawarihul insan adalah anggota badan dan alat tubuhnya. Ya, alat tubuhnya ya. Ya termasuk macam-macam yang dipakai untuk melakukan amal perbuatan seperti kedua tangan, kedua kaki, ya, dan seterusnya. Nah, biasanya kalau jari hatin yang dilakukan untuk amal perbuatan berarti apa? Mulai dari hati. Ya, maksiat hati ini kan termasuk anggota tubuh juga kan, tetapi di dalam batin. Kemudian di anggota tubuh di dalam dohirnya adalah lisan, diucapkan. Ya, kemudian digerakkan pakai tangan dan seterusnya. Kalau kita sholat kan pakai tangan,
Sujud juga pakai tangan, pakai kaki, kalau kakinya bisa berdiri dan seterusnya. Ini lisanul Arab, pengertian dari jawarih, ya. Kemudian kita lanjutkan al-aslu. Al-aslu li ba'dil fuqaha, al-aslu li ba'dil fuqaha'i al-hadramiyyin wa huwa Abdullah bin Husain bin Tahir summa dumina ziyadatin kasiratan min nafaisil masaili. Ya, jadi ini asal dari kitab ini adalah kitab yang dikarang oleh salah satu ulama besar, ya, dari Yaman, Hadramaut. Beliau bernama Abdullah bin Husain bin Tahir, ya. Kemudian kitab tersebut diringkas oleh Syekh Abdullah Al-Haruri ini, dilengkapi dengan banyak tambahan dan juga permasalahan-permasalahan yang amat berharga. Nanti disebutkan di kitab ini, ya. Siapa Abdullah bin Tahir bin bin Abdullah bin Husain bin Tahir ini? Ya, beliau adalah ulama dari Yaman, ya, tahun 1191 Hijriah. Ya, tahun 1191 Hijriah. Kita ini sudah 1445 Hijriah. Berarti apa? 300 tahun yang lalu. 300 tahun yang lalu. Nah, seperti itu, ya. Kemudian Syekh Abdullah Al-Harari ini meringkas, mengambil ringkasan-ringkasan dari kitab, nanti disebutkan di sini adalah Sulamut Taufik, untuk dipelajari setiap mukallaf dengan menambah kitab pada kitab aslinya materi-materi tambahan yang sangat bagus, ya. Dan ini adalah suatu hal yang menjadi perihal umum dalam penulisan kitab mukhtasar, ya, dari satu kitab yang terkenal dari ulama tersebut, ya. Para ulama penulis kitab biasanya memberikan tahqiq kepada mualifnya, karena mereka tidak mengharuskan saat menulis mukhtasar dari kitab lain untuk tidak mengganti sebagian materi dari kitab aslinya atau tidak menambahkan materi lainnya. Jadi Syekh Abdullah Al-Harari ini fokus kepada ilmu tentang yang wajib dipelajari atau ilmu daruriyat. Apa itu ilmu daruriyat? Ilmu yang wajib dipelajari setiap individu yang diperlukan untuk ibadah saat itu juga. Nah, ini adalah ilmu yang wajib, ilmu yang daruri. Ya, seperti itu teman-teman. Demikian, nanti kita teruskan, ya, insya Allah sampai di sini dulu. Kita lanjutkan nanti di episode berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan sampai khatam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam wa ahkam. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.